Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq kelas 5 tema 3 subtema 3 muatan IPA makanan bergizi seimbang. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang gangguan yang menyerang organ pencernaan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan organ pencernaan mengalami gangguan. Salah satu cara untuk merawat organ pencernaan adalah makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Konsep gizi seimbang dapat kalian lihat pada gambar berikut. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin dalam jumlah tertentu. Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. 1. Karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber tenaga atau energi. 2. Menjaga panas tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat: 1. Nasi. 2. Singkong. 3. Jagung. 4. Kentang. 5. Sagu. 6. Gandum. 2. Protein. Fungsi protein adalah 1. Mengatur metabolisme tubuh, perbaikan dan pertumbuhan sel, membentuk antibodi. Contoh makanan yang mengandung protein. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani. Contohnya pada ikan, daging, dan telur. Kemudian protein nabati pada tempe, kacang-kacangan, dan buncis. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 3. Lemak. Fungsi lemak sebagai cadangan sumber energi, menjaga panas tubuh, pelarut vitamin A, D, E, K, pelindung organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan hati. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya pada susu, keju, dan minyak ikan. Sedangkan lemak nabati pada alpukat, kemiri, dan kelapa sawit. 4. Vitamin. Fungsi vitamin yaitu sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, daya tahan tubuh, dan mempercepat pertumbuhan. Contoh makanan yang banyak mengandung vitamin A adalah wortel, pisang, dan pepaya. Vitamin B. Vitamin B berfungsi untuk mencegah penyakit beri-beri dan untuk pertumbuhan tubuh. Contohnya pada sayur-sayuran, pada telur, dan pada daging sapi. Vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai daya tahan tubuh dan pemulihan setelah sakit. Contohnya pada jeruk, nanas, dan tomat. Vitamin D. Vitamin D berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi. Contohnya pada brokoli, alpukat, keju, dan susu. Vitamin E.
Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak, serta menjaga kesehatan kulit, serta memelihara kesuburan reproduksi. Contohnya pada brokoli, makanan laut, serta pada kacang-kacangan. Vitamin K. Vitamin K berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Orang yang kekurangan vitamin K, darahnya akan sulit membeku dan mudah mengalami pendarahan. Contohnya pada bayam, kacang hijau, dan buah kiwi. 5. Mineral. Mineral dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makromineral adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak, sedangkan mikromineral adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Makromineral, contohnya 1. Fosfor. Fosfor berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan membentuk enzim serta sel. Contohnya pada kacang-kacangan, telur, dan berbagai produk olahan susu. Kalsium. Kalsium berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang, pembekuan darah, serta mengaktifkan enzim. Contohnya pada kacang almond, pada edamame, serta pada produk olahan susu. Makromineral selanjutnya adalah magnesium. Magnesium berfungsi mengatur tekanan darah, gula darah, serta kontraksi otot. Contohnya pada kacang-kacangan, alpukat, serta pada pisang. Natrium. Natrium berfungsi untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Contohnya pada udang dan berbagai jenis keju. Mikromineral. Mikromineral diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, contohnya yodium. Yodium berfungsi untuk mengatur semua metabolisme dalam tubuh, serta mencegah penyakit gondok. Contohnya pada berbagai jenis makanan laut, serta rumput laut. Mangan berfungsi untuk regenerasi sel darah merah, serta pembentukan tulang, contohnya pada ikan, daging, dan telur. Mikromineral. Mikromineral berfungsi sebagai pembentukan DNA, mencegah kerusakan sel, serta metabolisme tiroid. Contohnya pada berbagai jenis keju dan daging kalkun. Kromium. Kromium berfungsi untuk menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah serta mengaktifkan insulin. Contohnya pada brokoli dan pada jagung. Coba buatlah menu makanan yang mengandung gizi seimbang. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih.